Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Dewi dari Bimbel Tridaya. Kakak adalah tutor biologi. Pada kesempatan kali ini kakak akan bahas materi mutasi. Nah, yang pertama akan kakak bahas ini mengenai istilah-istilah pada mutasi. Yang pertama, nanti kita akan mengenal apa itu mutasi, kemudian apa itu mutagen, dan apa itu mutan. Nah, mutasi itu sendiri artinya adalah proses perubahan struktur DNA. Sedangkan mutagen adalah penyebab terjadinya mutasi. Nah, kalau mutan itu artinya organisme yang mengalami mutasi. Nah, jadi ketiga istilah ini akan kita bahas terus ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis mutasi. Nah, mutasi ini dibedakan berdasarkan tingkatannya. Ya, kita tahu ya bahwa substansi genetik kita itu terdiri dari gen dan DNA. Nah, berdasarkan tingkatannya, itu mutasi bisa terjadi di gen, juga terjadi di kromosom. Yang akan kakak bahas pertama adalah mutasi gen. Nah, tingkatannya gen itu lebih kecil daripada kromosom. Jadi, kalau mutasi gen itu perubahannya terjadi pada basa nitrogennya. Ayo, kakak reveal ya. Basa nitrogennya. Basa nitrogen itu ada apa aja sih? Nah, di sini kakak punya 3D. 3D dari basa nitrogen. Nya adalah Puga piscitii. Nah, Puga piscitii itu apa? Pu-nya itu untuk purin. Basa purin yang terdiri dari G dan A. Guanin dan adenin. Sedangkan piscitii itu adalah pirimidin. Basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Itu adalah basa dari DNA. Gitu. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja sih? Yang pertama, ini ada mutasi yang dinamakan delesi. Delesi berarti di delete. Artinya di sini terjadi penghapusan basa nitrogen. Tuh ya, kakak kasih contoh ya. Ceritanya di sini terdapat rangkaian DNA AGTC, kemudian di sini mengalami delesi pada basa timin, berarti di sini berubah strukturnya jadi AGC. Berarti yang timinnya mengalami delesi. Gitu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan insersi. Insert berarti artinya penyisipan. Nah, di sini terjadi penyisipan basa nitrogen. Contohnya yang tadinya GTC menjadi GTAC.
Berarti di sini terjadi penyisipan ya pada basa adenin. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada substitusi. Nah, substitusi itu artinya apa? Penggantian. Penggantian basa nitrogen. Karena basa nitrogen ini ada dua jenis, yaitu purin dan pirimidin, di sini substitusinya dibagi jadi dua. Ada yang namanya transisi, ada yang namanya transversi. Cara mudah untuk membedakannya gimana, Kak? Ingat aja transisi cis. Cis itu artinya sister ya. Artinya gini, kalau ada basa purin, itu disubstitusinya dengan purin lagi. Atau kalau ada pirimidin, itu disubstitusikan dengan pirimidin lagi. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan yang purin ya, purin itu ada puga ya. Misalkan ada G, A, A. Kemudian dia substitusi, tapi ke purin lagi. Contohnya jadi A, A, A. Itu. Jadi di sini yang mengalami substitusi transisinya pada basa guanin dan adenin. Gitu. Nah, kalau transversi itu kebalikannya. Berarti kalau dari purin itu ke pirimidin ataupun sebaliknya. Gitu. Contohnya kakak tulis di sini ya. Contohnya gini nih, untuk yang transversi. Misalkan ada basa pirimidin, ada sitosin, timin, dan sitosin, kemudian diganti jadi basa purin. Jadi C, A, C. Nah, di sini ya mengalami penggantian basa pirimidin menjadi basa purin. Kayak gitu. Nah, untuk yang mutasi gen cuma 3 aja jenisnya. Ada delesi, insersi, dan substitusi. Nah, tapi mutasi gen ini dapat menyebabkan 3 hal. Apa aja? Yang pertama, bisa menyebabkan silent mutation atau mutasi diam. Nah, kalau mutasi diam itu artinya proses translasinya lebih cepat untuk dihentikan. Akibatnya gimana? Akibatnya rantai polipeptidanya pendek. Kalau kasih contoh ya. Sini aja deh, ke bawah ya. Nah, contohnya gini. Ada ACG, TAGU. Nah, ceritanya di sini mengalami delesi ceritanya. Kalau misalkan nggak ngalamin delesi, itu pasti translasinya kan tiga bahasa ya. Jadi ACG, TAG, U dan seterusnya ya sampai akhir. Tapi ternyata di sini mengalami delesi. T-nya dihapus. Jadi gimana rantainya? Jadi A, C, G, A, G, U.
Nah, tadi kan harusnya TAG. Kalau TAG itu bisa jadi asam amino lain. Contohnya misalkan valin. Tapi karena ada AGU, ternyata AGU itu setelah ditranslasikan adalah stop codon. Jadi translasinya selesai. Padahal seharusnya enggak kalau enggak terjadi delesi gitu. Akhirnya terjadilah silent mutation atau mutasi diam. Ada dua lagi ya yang akibat dari mutasi gen. Kakak hapus dulu papan tulisnya. Ya, kakak lanjutkan lagi ya. Kalau tadi nomor 1 ada silent mutation, mutasi diam. Yang kedua, ini ada nonsense mutation. Atau mutasi tak bermakna. Contohnya gini. Misalkan ada GCC ACC. Nah, ternyata dia itu mengalami substitusi. Yang tadinya GCC jadi ACA. Berarti di sini mengalami substitusi apa? Dari sitosin menjadi adenin. Namanya substitusi dari pirimidin ke purin, berarti transversi. Nah, ternyata yang tadinya harusnya ACC, ACC itu adalah treonin. Di sini kan tetap terjadi mutasi ya, namanya substitusi transversi. Yang tadinya ACC jadi ACA. Tapi ternyata setelah diterjemahkan, setelah ditranslasi, ACA-nya ini jadi tetap treonin. Gitu. Padahal di sini terjadi mutasi kan, substitusi transversi, tapi setelah ditranslasi ternyata sama treonin gitu ya. Itu namanya nonsense mutation. Nah, yang ketiga ada missense mutation atau mutasi salah makna. Contohnya kakak masih ambil yang tadi ya, yang GCC ACC gitu ya. Ternyata di sini terjadi perubahan. Nah, di sini terjadi perubahan dari sitosin menjadi adenin, masih sama sih. Cuman terjadinya ini beda artinya. Kalau yang tadi jadi ACA, kalau yang sekarang jadi AAC. Nah, kalau yang ACC tadi artinya treonin. Kalau yang AAC itu menjadi asparagin. Gitu ya. Dari treonin jadi asparagin. Berarti di sini ada mutasi salah makna. Yang harusnya treonin malah jadi asparagin. Kayak gitu ya. Nah, itu dari penyebab-penyebab mutasi gen. Sekarang kita lanjut ya. Yang kedua, ini ada mutasi kromosom. Nah, berarti yang ini tingkatannya udah lebih besar lagi. Kalau yang tadi masih di basa nitrogen, kalau yang ini satu set kromosom gitu ya. Nah, di sini mutasi kromosomnya dibedakan berdasarkan strukturnya. Ada juga berdasarkan jumlah.
kromosom. Gitu. Jadi mutasi kromosom ini bisa terjadi perubahan strukturnya, tapi bisa juga terjadi pada jumlah kromosomnya, gitu ya. Kakak bahas dari yang struktur dulu. Perubahan struktur kromosom. Nah, di sini jenisnya banyak ya. Jadi kakak punya kunci 3D. 3D-nya Dede, minta, duit, sama kakak. Nah, ini artinya apa, Kak? Yang pertama di sini ada D-nya itu adalah delesi atau nama lainnya defisiensi. DU-nya adalah duplikasi. I-nya adalah inversi. T-nya translokasi. K-nya adalah katenasi. Tuh ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari delesi dulu atau defisiensi. Nah, dari katanya delesi atau defisiensi itu artinya masih sama dengan mutasi gen yang tadi ya, ada yang namanya delesi. Tapi beda tingkatannya. Kalau delesi di mutasi gen, itu penghapusannya hanya dari satuan basa nitrogennya. Kalau yang ini satu set gitu ya. Contohnya gini. Ini penghapusan. Contohnya awalnya gini ya, kromosomnya A, B, C, D, E, F, tapi mengalami penghapusan atau delesi menjadi A, B, D, E, F. Berarti yang C ini mengalami delesi atau defisiensi. Kemudian yang kedua, ada duplikasi. Duplikasi, duplicate, berarti artinya penggandaan. Tuh ya, contohnya seperti ini. A, B, C, D, E, F. Kemudian BC-nya mengalami duplikasi. Jadi kalau duplikasi berarti penggandaan ya, diulang. A, B, C, B, C, D, E, F. Gitu ya. Jadi BC-nya yang mengalami duplikasi atau penggandaan. Kemudian yang ketiga ada inversi. Nah, inversi itu adalah peristiwa mutasi yang mengakibatkan patah lengan pada kromosomnya. Kemudian setelah patah, si lengannya itu kembali lagi, tapi bukan dalam posisi semula, tapi secara acak urutannya, kayak gitu ya. Jadi di sini inversi itu patahnya lengan kromosom. Kemudian lengan kromosom kembali. Dalam urutan acak. Nah, karena kromosom itu punya dua lengan, jadi inversi ini dibagi menjadi dua. Ada yang patahnya di satu lengan atau disebutnya parasentris.
ada yang patahnya di kedua lengan atau perisentris. Parasentris patah pada satu lengan. Kakak kasih contoh ya. Di sini ada JKL MNO. Di sini patahnya hanya satu lengan. JKL ONM. Nah, ini berarti tidak urut lagi ya. Di lengan yang sebelah kanan. Itu namanya parasentris. Kemudian kalau perisentris itu patahnya pada kedua lengan. Jadi dua-duanya mengalami peristiwa inversi. Contohnya JKL MNO, kemudian berubah susunannya, terbalik menjadi KLJ misalkan dengan ONM. Itu ya, jadi dua-duanya mengalami inversi. Seperti itu. Kemudian dari inversi ada yang namanya translokasi. Itu ya. Nah, sampai sini paham kan ya perbedaannya apa aja? Karena kakak juga langsung kasih contohnya. Nah, yang keempat ada mutasi kromosom yang namanya translokasi. Trans itu artinya pindah, lokasi itu tempat. Jadi artinya translokasi ini perpindahan tempat kromosom. Nah, berdasarkan jenisnya, kromosom itu ada dua kan ya. Ada kromosom homolog dan kromosom non-homolog. Nah, berdasarkan jenis ini, translokasi dibagi dua. Ada translokasi yang disebut resiprok atau homozigot. Nah, kalau resiprok homozigot itu artinya perpindahan set kromosom yang berasal dari kromosom non-homolog. Jadi ingatnya gini ya, kalau resiprok yang homozigot, ini ya, homozigot berarti dia berpindahnya dari yang non-homolog. Kakak kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Ada dua kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J, K, L. Nah, di sini terjadi perpindahan. A, B, C, yang tadinya D, E, F, bawahnya jadi J, K, L. Berarti yang sebelahnya juga bertukar kan ya, bertukar tempat jadi G, H, I, dan D, E, F. Atau bisa juga terjadinya kalau yang ini kan satu set ini ya, J, K, L, D, E, F. Atau berpindahnya dua huruf juga bisa. Ini. Misalkan ini A, B, C. Yang ini yang tetap D, tapi di sininya K dan L. Berarti di sini yang satunya lagi adalah G, H, I, dan J, E, F. Yang penting syaratnya gini. Berpindahnya dari kromosom yang non-homolog. Non-homolog itu artinya dia berbeda sentromernya. Ini ya sentromer tuh pusat kromosom yang bulat. Tuh ya, berarti di sini atau bisa juga yang kayak gitu. Kemudian kalau tadi ada resiprok homozigot, yang satu ini namanya non-homolog atau disebutnya heterozigot ya.
heterozigot. Nah, kalau yang heterozigot itu perpindahan set kromosomnya berasal dari kromosom yang homolog. Jadi jelas ya, yang hetero ternyata berpindahnya bukan dari yang homolog, bukan dari yang non homolog. Hetero itu kan berbeda ya. Berarti dia berpindahnya dari yang homolog. Itu contohnya seperti ini. A, B, C, D, E, F. Nah, berpindahnya di kromosom yang homolog, berarti yang satu sentromer. Contohnya A, E, C, D, B, F. Berarti yang mengalami heterozigotnya, translokasi heterozigotnya, yang E dengan yang B. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, ada mutasi kromosom namanya katenasi. Nah, katenasi ini di dalamnya itu terdapat dua jenis mutasi. Jadi prosesnya itu si kromosomnya melakukan duplikasi. Setelah menduplikasi, dia melakukan translokasi. Translokasinya juga dua-duanya. Yang homozigot, juga yang heterozigot. Akhirnya gimana? Akhirnya si kromosom yang homolognya saling berdekatan atau saling mendekat. Karena kromosom homolognya saling mendekat, akhirnya membuat lingkaran. Jadi katenasi itu ciri-cirinya dengan kromosom yang melingkar, kayak gitu ya. Gitu. Kakak kasih contoh ya. Ada A, B, C, D, E, F. Gitu. Kemudian ini asalnya satu ya, satu kromosom. Kemudian dia menduplikat. Kalau duplikat itu kan tadi kakak jelaskan ya, bisa terjadinya pada satu set ini B doang, atau bisa juga semua set kromosomnya dari A sampai F. A, B, C, D, E, F. Jadi ada dua. Ini dia duplikasi. Kemudian setelah duplikasi, yang seperti tadi kakak bilang ya, setelah duplikasi melakukan translokasi, berpindah. Kakak tulis ulang dulu ya, biar terlihat translokasinya sebelah mana. Jadi dia itu melakukan translokasi yang seperti yang A ini, resiprok homozigot. Kemudian melakukan juga translokasi heterozigot. Jadi gimana urutannya nanti? Nah, langsung kakak buatkan katenasinya ya. Berarti nanti di sini tetap ABC, yang di bawahnya itu berarti sudah tukeran ya. Yang ini juga udah tukeran, C, E, F, F, E, D, A, B, D.
Jadi yang tadi DEF-nya bertukar dengan FED juga, tapi yang D-nya sudah translokasi dengan C. Gitu ya. Akhirnya gimana? Ini kan sesama yang homolog ya. Homolog itu kita bisa lihat dari hurufnya ya. Yang A mendekati yang A lagi, yang C juga, kemudian yang F dan yang D. Jadi akhirnya kromosomnya membentuk lingkaran gitu ya. Ini yang disebut dengan katenasi. Nah, mudah kan ya bagaimana membedakan mutasi yang terjadi pada struktur kromosom. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi ada berdasarkan struktur kromosom, kalau yang sekarang berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya. Nah, berdasarkan perubahan jumlah kromosom itu dibagi dua lagi. Ada yang satu unit atau satu set ya. Disebutnya euploidi. Nah, kalau euploidi itu terjadinya satu set kromosom. Contohnya gini nih. Contohnya, yang tadinya organismenya haploid atau N itu mengalami mutasi satu set. Bisa jadi 2N, bisa juga jadi 3N, dan atau 4N. Kalau 2N berarti jadi diploid. Kalau 3N jadi triploid. Kalau 4N jadi tetraploid. Gitu ya. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh mutasinya itu pada buah Parthenocarpi atau buah tanpa biji. Contohnya pada semangka, pada anggur, ada kan ya? Nah, ini tuh mengalami mutasi euploidi. Nah, tapi kalau yang buah Parthenocarpi ini biasanya dibantu dengan rekayasa genetika gitu ya. Karena buah Parthenocarpi ini yang tadinya 2N menjadi 3N gitu. Yang tadinya diploid menjadi triploid gitu ya. Itu untuk yang satu unit atau disebutnya euploidi. Kemudian kalau yang satuan kromosomnya itu disebutnya aneuploidi. Artinya tidak satu set. Tuh ya. Nah, ini kan banyak jenisnya ya. Ada yang kan kalau kita itu organisme diploid ya, 2N. Ada yang 2N min 2, 2N min 1, 2N plus 1, dan 2N plus 2. Ini bisa terjadi aneuploidi seperti ini. Bagaimana kah menghafalkannya? Gampang, 3D-nya gini aja. 2 kurangin 2, 0 kan? Ini namanya nulisomi. Nulisomi. 2 kurangi 1, 1 kan? Berarti monosomi. Kemudian 2 tambah 1, 3, berarti trisomi. Kalau 2 plus 2, 4, berarti tetrasomi. Seperti itu ya, cara menghafalkan nama-nama dari perubahan aneuploidi. Kayak gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya, kakak langsung aja ya ke mutasi pada manusia. Biar lebih kebayang juga kayak gimana contoh dari monosomi dan trisomi gitu ya. Ini berarti selanjutnya yang nomor 3. Mutasi pada manusia. Ya. Nah, kromosom suatu organisme itu ada kromosom tubuh
ada kromosom seks atau kelamin. Kalau kromosom tubuh disebutnya autosom. Kalau kromosom kelamin disebutnya gonosom. Nah, berdasarkan perbedaan kromosom tubuh dan kelamin ini, dibedakan lagi nih mutasi pada manusia. Ada yang terjadinya pada kromosom tubuh, ada yang terjadinya pada kromosom kelamin. Gitu ya. Yang paling banyak terjadi itu pada kromosom tubuh, gitu ya. Karena autosom manusia itu, gini deh contohnya. Kromosom manusia itu kan, reveal lagi ya ini. Kromosom manusia itu 23 pasang ya, 23N. Di mana 22N-nya adalah autosom. Gitu ya. Dan N yang lainnya adalah gonosom. Gitu. Jadi sudah pasti yang paling banyak terjadi adalah pada autosom. Bisa dari nomor 1 sampai dengan nomor 22. Kayak gitu ya. Kita bahas di sini kromosom tubuh. Yang pertama, contoh dari sindromnya adalah sindrom Cri-du-Chat. Nah, dari namanya juga udah ada kata cat ya, kucing. Nah, apanya Kak yang kayak kucing? Jadi gini nih, ciri-ciri orang yang mengidap penyakit Cri-du-Chat itu matanya seperti kucing. Tapi dalam artian ini ya, jadi si bola matanya tuh beda ya dari manusia yang biasa, terlalu bulat, udah gitu kelihatannya seperti berair terus matanya. Udah gitu jarak kelopak matanya berjauhan. Gitu ya, jadi dari tengah tuh ke kiri dan ke kanannya tuh berjauhan gitu ya, nggak kayak orang normal. Kemudian biasanya tengkoraknya pendek. Gitu ya, tengkoraknya pendek. Nah, kalau yang di sini, kenapa sih Kak bisa terjadi sindrom Cri-du-Chat? Nah, di sini ceritanya si Cri-du-Chat ini mengalami delesi autosom di nomor 5. Gitu ya, nomor 5 kromosom. Delesi. Berarti kalau yang ini, kalau delesi, dia bukan monosomi. Kalau monosomi kan satu aja ya. Kalau delesi itu bisa dua-duanya. Contohnya gini nih, kakak gambarkan. Nah, gini kan ya kromosom yang seharusnya berpasangan. Nah, ternyata di yang nomor 5 itu nggak ada. Nah, makanya seorang tersebut bisa mengidap penyakit Cri-du-Chat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada sindrom Down. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, yang sindrom Down ini sebenarnya kelihatan sih dari fisiknya, karena suka disebut kembar seribu. Kenapa? Karena mukanya sama semua. Kayak gitu ya. Muka orang yang mengalami sindrom Down itu mukanya sama semua. Kembar seribu. Itu yang mirip semuanya. Kemudian mengalami cacat mental. Kemudian biasanya dia punya kebiasaan yang aneh. Kadang suka juga dia makan rambut. Kayak gitu ya. Dan kukunya juga selalu kotor. Nah, kalau tadi Cri-du-Chat itu delesi autosom nomor 5, kalau yang sindrom Down itu terjadi trisomi di nomor 21. Yang namanya trisomi berarti tadi kan 2N plus 1. Yang tadinya jumlah kromosomnya harusnya 46, dia nambah 1. Gitu ya, di nomor 21-nya.
Kakak gambarin deh dari, nggak usah dari nomor 1 ya, misalkan dari nomor 18. Harusnya gini kan, berpasangan. Nah, 2. Tapi kalau untuk yang sindrom Down, itu nambah 1 di kromosom nomor 21. Gitu, makanya jadilah sindrom Down. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kakak lanjutkan lagi ya ke nomor 3 tentang sindrom Patau. Nah, yang ketiga ada sindrom Patau. Sindrom Patau itu ciri-cirinya yang pertama bibirnya sumbing. Jadi bibir sumbing itu ternyata bukan hanya karena kecelakaan atau apa ya, tapi ada juga yang karena mutasi gitu. Bibir sumbing, ada juga yang polidaktil. Atau apa nih polidaktil? Jari berlebih. Jadi yang tadinya 5 ini malah 6. Atau bisa juga branchidaktil. Masih tentang jari ya. Jadi jarinya pendek. Kenapa bisa pendek? Karena ruas jarinya kalau orang normal kan di sini ya ada 2. Nah, kalau yang sindrom Patau itu ruas ke-1 dan keduanya tuh nyatu gitu. Jadi cuma ada 1 ruas, makanya jarinya pendek. Tapi ada juga yang sindrom Patau, dia selain bibir sumbing juga polidaktil gitu. Bisa juga dua-duanya gitu. Tapi kebanyakannya salah satunya aja gitu dari ketiga ini. Nah, kalau yang sindrom Patau itu dia trisomi autosom di nomor 13 atau 14 atau 15. Sama seperti tadi ya gambarnya. Contohnya dari nomor 11 deh. Harusnya berpasangan kromosomnya, ini di nomor 13 nambah 1 kromosomnya. Gitu. Jadi yang tadinya 46 malah jadi 47 gitu ya. Kemudian ada lagi sindrom namanya sindrom Edwards. Kalau sindrom Edwards memang jarang ditemukan ya. Ciri-cirinya tengkoraknya panjang. Tetapi lehernya pendek. Jadi kayak gak kelihatan punya leher gitu. Kayak gini. Tapi tengkoraknya juga panjang. Kalau yang ini trisomi juga. Trisomi autosom. Nomor 18. Atau bisa juga di 19. Tuh ya. Contohnya dari nomor 16 aja ya. Jadi 47 jumlah kromosomnya gitu ya. Ini kromosom pada kromosom tubuh autosom. Nah, ada lagi kan tadi ya kakak bilang yang terjadi pada kromosom kelamin. Atau mutasi pada gonosomnya. Kita bahas dulu yang laki-laki. Laki-laki normal itu kan harusnya XY ya. Nah, yang ini ada yang kelebihan Y-nya, XYY, ada juga yang kelebihan X-nya. Jadi XXY gitu ya. Kalau yang kelebihan Y, ini disebutnya sindrom Jacob. Nah, ciri-cirinya gimana? Kalau secara fisik, dia itu orangnya tinggi, tengkoraknya juga panjang.
Ini dari fisik ya. Tapi untuk yang sindrom Jacob, ternyata dia mengalami efek psikologis. Biasanya dia suka melakukan yang kriminal-kriminal gitu ya. Nah, pernah ada kasus di luar negeri, ada seseorang yang tertangkap mencuri, tapi dia tuh sering melakukan pencurian. Nah, akhirnya ditangkap polisi, tapi ternyata dikembalikan ke rumah karena ternyata si pencuri itu mengalami sindrom Jacob gitu. Jadi lebih baik yang mengalami sindrom Jacob itu direhab aja gitu ya di rumah, jadi nggak keluar rumah kayak gitu. Kalau XXY, kelebihan X, ini sindromnya namanya Klinefelter. Bayangin aja, kalau X itu kan ciri khas dari perempuan. Nah, ini ternyata di laki-laki kelebihan X-nya. Jadi gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya payudara berkembang, jadi kayak cewek. Udah gitu, spermanya steril. Atau bahasa sehari-hari mah mandul gitu ya. Jadi dia tidak bisa membuahi karena spermanya steril atau infertil disebutnya. Kemudian kalau yang terjadi pada perempuan itu kan, perempuan yang normal itu kan XX ya. Ternyata yang mengalami mutasi itu ada yang kelebihan X-nya, jadi X-nya ada 3. Ada juga yang kekurangan X atau X0. Nah, kalau yang kelebihan X, wanita super, itu disebutnya metafemale. Gitu. Nah, biasanya ini ciri-cirinya tidak tampak secara fisik ya, karena terdeteksinya dari hormonnya. Gitu. Jadi yang ini kelebihan hormon. Tetapi efeknya ya ovumnya steril. Gitu ya. Sama kayak yang Klinefelter ini. Kemudian kalau yang S0 itu disebutnya sindrom Turner. Nah, kalau yang sindrom Turner itu terlihat secara kasat mata gitu ya. Nggak terdeteksi lewat hormonnya. Payudaranya tidak berkembang. Kemudian ciri kelamin sekunder yang lainnya juga terlihat gitu ya. Biasanya kan kalau wanita yang biasa pinggulnya besar ya, kalau yang ini tidak membesar gitu. Pinggul tidak membesar. Kemudian dari suara juga malah kayak cowok gitu ya, suaranya ngebas. Suaranya berat. Kemudian efek yang terakhirnya ovumnya steril, masih sama. Nah, itu ya contoh dari mutasi pada manusia. Masih ada yang mau kakak bahas, yaitu tentang mutagen dan pemanfaatan mutasi. Ya, kita lanjutkan ya. Yang keempat, kita akan membahas tentang mutagen. Mutagen itu adalah penyebab terjadinya mutasi. Nah, berdasarkan penyebabnya, mutagen itu dibagi menjadi 2. Ada mutagen yang alami. Contohnya ada sinar UV. Ada juga radiasi sinar kosmis. Bisa juga terjadi karena ionisasi mikroorganisme. Jadi memang terjadinya secara alami ya dari dalam tubuh. Ada juga kesalahan DNA dalam metabolisme.
Biasanya kalau yang kesalahan DNA dalam metabolisme itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi gen. Jadi memang walaupun berdasarkan tingkatannya masih yang rendah mutasi gen itu, tapi tetap aja ya karena DNA-nya salah mentranslasikannya gitu ya dalam metabolisme. Kemudian ada lagi mutagen buatan. Contohnya ada radioaktif, ada juga zat kimia. Zat kimianya bisa berupa digitonin, bisa juga kolkisin gitu. Tapi di balik mutasi yang bisa menyebabkan dampak negatif, tapi ada juga nih manfaatnya dari mutasi. Yang pertama, mutasi ini bisa dimanfaatkan dalam terapi sel tumor. Gitu ya. Contohnya saat radioterapi, berarti pakai sinar ya, ataupun saat kemoterapi pakai zat kimia. Ada juga dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman hortikultura. Nah, pakai apa nih? Pakai sinar gamma. Tuh. Kemudian yang terakhir juga bisa dimanfaatkan dalam tanaman yang bersifat unggul. Contohnya yang tadi ya, saat kakak menjelaskan tentang euploidi. Bisa tadi ya buah parthenocarpi, buah tanpa biji, bisa juga buah yang berukuran besar, bisa juga varietas unggul. Gitu ya. Nah, kalau tanaman yang bersifat unggul pakai apa nih yang menyebabkan mutasi? Yaitu menggunakan zat kimia digitonin ataupun kolkisin. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu materi tentang mutasi. Gimana, mudah kan ya? Walaupun banyak jenisnya, tapi mudah-mudahan bisa membantu adik-adik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kalau ada yang belum paham bisa dicek ya di web kita di www.bimbelkebudayaan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.